selamat datang kembali di podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Stunting dan obesitas. Indonesia itu seperti ini. Ada yang kurang banget, jadi yang lebih banget. Iya betul. Memang yang mempengaruhi status gizi secara langsung itu ada dua hal. Yang pertama yaitu intake makanan. Ya. Yang kedua yaitu ada tidaknya infeksi. Si piringku model T nanti. Piring itu dibagi dua. Dari separuhnya tadi yang 2/3 itu nasi. Sedangkan untuk model T langsung dibagi 3 besar. Beberapa netizen kita itu ada yang bertanya di kolom komentar. Aulia 39955. Hai Min, mau tanya metode untuk mengatasi obesitas itu gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat di rumah, selamat datang kembali di podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb bersama saya Vita Supriyanti. Saat ini Indonesia mengalami triple burden of malnutrition. 3 permasalahan gizi yang menjadi PR di Indonesia saat ini adalah stunting sebagai akibat dari undernutrition, obesitas dan non-communicable disease sebagai akibat dari overnutrition, serta mikronutrien defisiensi. Bertepatan dengan momen perayaan Hari Gizi Nasional ke-62, podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb secara khusus akan membahas tentang tema HGN 2022 yaitu Aksi Bersama Cegah Obesitas dan Stunting. Untuk itu, di studio kita kali ini kami sudah hadirkan seorang ahli gizi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Beliau adalah Mbak Ratri Purwani SST. Ya, sebelum kita berbincang lanjut dengan Mbak Ratri, saya ingatkan kepada teman-teman di rumah agar tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat lainnya. Jangan lupa untuk like video ini, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Iya, Mbak Ratri, selamat datang di studio podcast RSUD MA. Gimana nih perasaan dan kabarnya nih? Diundang perdana ya Mbak ya ke studio kami? Alhamdulillah baik, Mbak Vita. Iya. Kita sendiri gimana sekarang? Alhamdulillah nih makin membaik nih. Sebetulnya tema kali ini tema yang saya tunggu-tunggu loh Mbak Ratri kan. Kayak mewakili anchornya nih ya. Oke. Iya. Kita tahu bersama ya Mbak Ratri bahwa masalah gizi di Indonesia itu dari tahun ke tahun survei status gizi Indonesia itu menunjukkan penurunan ya Mbak ya. Contohnya saja saya baca di survei SSGI prevalensi stunting itu menurun 1,6% dari 2019 ke 2021 itu ada penurunan, tapi angka 24,4% itu masih sangat jauh di target nasional seperti itu. Demikian juga dengan munculnya masalah-masalah obesitas seperti itu yang wah ini Indonesia dari dulu nih PR-nya masalah gizi kurang, gizi lebih, tambah sekarang mikronutrien defisiensi seperti itu. Nah, menurut Mbak Ratri sendiri nih, bagaimana pandangannya Mbak terhadap kondisi status gizi di Indonesia secara umum dan di Kabupaten Sumeneb? Jadi memang dari target nasional sebenarnya di tahun 2020 itu targetnya kan 14%. Sedangkan capaian kita masih di angka 24,4%. Ya. Itu masih hampir 2 kali lipatnya ya Mbak Vita ya. Jadi antara stunting dan obesitas itu jadi di Indonesia itu seperti ini. Ada yang kurang banget, jadi yang lebih banget. Gitu. Iya betul. Jadi kesenjangannya terlalu jauh gitu antara yang si gizi kurang dengan si gizi lebih. Oke. Ya itu juga banyak faktor seperti itu. Ya yang memang yang mempengaruhi status gizi secara langsung itu ada 2 hal. Yang pertama yaitu intake makanan. Ya. Yang kedua yaitu ada tidaknya infeksi atau adanya kejadian infeksi. Oke. Gitu. Sedangkan banyak faktor lain, misalkan pada balita itu dari faktor pola asuh, pengetahuan orang tua, faktor ekonomi tentunya juga mempengaruhi seperti itu. Ada terus ketersediaan pangan, maksudnya di sini akses seperti itu, Mbak. Jadi kan kita kan terdiri dari negara kepulauan. Agraris juga. Iya. Jadi di satu sisi kita di kepulauan yang lain belum tentu aksesnya tidak semudah kita yang ada di tempat yang ramai seperti ini.
gitu. Jadi masalah gizi itu ibaratnya suatu hal yang sangat kompleks ya. Bukan hanya persoalan asupan gizi tercapai atau enggak, tapi aksesnya gitu ya. Gimana orang-orang yang bisa menjangkau makanan nih, ketahanan pangan. Jadi ada faktor sosioekonomi juga ya Mbak yang berat. Oke, sebelum membahas lebih lanjut nih, mungkin sahabat saya di rumah nih penasaran atau mungkin ada yang nggak tahu tuh stunting itu apa sih Mbak? Jadi stunting adalah kondisi gagal tumbuh, di mana panjang badan atau tinggi badan dibandingkan dengan usianya itu berada di angka lebih dari min 2 SD standar deviasi, seperti itu. Ya penyebabnya yaitu tadi yang saya sampaikan. Pertama karena intake makanannya, yang kedua adanya infeksi kronis yang berulang, terutama di 1000 hari pertama kehidupan tadi. Oke, 1000 hari pertama kehidupan atau golden age period gitu ya nyebutnya. Oke. Berarti stunting ini lebih pada balita ya? Iya, sebenarnya pada baduta. Karena 2 tahun pertama ya. 2 tahun pertama. Karena dan ini terjadi karena kekurangan terjadi secara kronis. Oke. Nah, sedangkan di atas, jadi pencegahan dari stunting ini sendiri bisa kita lakukan sebelum 2 tahun. Oh gitu. Iya. Kalau untuk di Kabupaten Sumeneb sendiri kondisinya seperti apa Mbak? Di bawah terhadap target nasional nih. Iya, 2021. Pastinya, saya dari info dari teman-teman saya di puskesmas yang menangani langsung seperti itu. Iya. Karena kebetulan di rumah sakit belum sementara ini belum menerima rujukan dengan kondisi stunting. Yang banyak kita temui adalah pasien gizi buruk. Oh, gizi buruk gitu. Bedanya apa kalau gizi buruk itu seperti apa? Ya, gini. Jadi pas baduta yang pendek itu belum tentu mengalami gizi buruk. Oh, belum tentu. Mengalami gizi buruk. Sedangkan gizi buruk itu sendiri juga belum tentu stunting. Iya. Nah, jadi dalam penanganan gizi buruk bisa kita dalam intervensi langsung bisa kita monitoring dengan pada waktu tertentu seperti itu. Karena secara intensif seperti itu kita berikan intervensi berkolaborasi dengan dokter spesialis anak, perawat anak di sini seperti itu. Sedangkan stunting itu kan jangka panjang. Iya. Untuk melihat tumbuh kembangnya, pastinya kalau masyarakat ini yang di sekitar kita bisa lewat posyandu gitu ya. Maksudnya kan nggak jarang juga kan yang datang ke rumah sakit kita gitu kan. Maksudnya bisa teman-teman di rumah nih yang punya adik-adik balita ya Mbak ya, untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhannya bisa datang ke posyandu gitu. Nah, kemudian ini ada beberapa pertanyaan dari netizen Instagram seputar stunting. Kita bacakan aja ya Mbak ya sebelum lanjut. Yang pertama ini ada dari akun @igarkumetor nih katanya. Apakah stunting selalu berkenaan dengan kurang makan pada masa awal pertumbuhan? Nah, itu gimana tuh Mbak Ratri? Iya. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Karena memang stunting tadi kondisi kronis yang terjadi di 1000 hari pertama kehidupan. Ya memang dipengaruhi tadi intake secara langsung, intake makanan dan terjadinya infeksi yang berulang. Oke, jadi indeks TBU ya biasanya ya kalau stunting ya. TBU itu per U atau PB per U. Itu menggambarkan kondisi gizi di masa yang lalu gitu kan ya. Berarti dia agak sensitif dong untuk menilai status gizi seseorang di masa saat ini, balita khususnya. Ya, biasanya yang kita gunakan untuk status gizi saat ini adalah berat badan per umur. Ya, itu yang kita gunakan juga untuk penentuan status gizi buruk juga. Kita menggunakan berat badan per panjang badan sesuai umur. Oke. Ini ada yang kedua dari, ini ada yang curhat sepertinya nih ya. @IG-nya itu Nabilah61 ya. Min, mau tanya, bagaimana membedakan stunting dengan faktor genetik karena ayah dan ibu juga kecil. Anak saya sering disuruh periksa ke dokter karena badannya kecil padahal anaknya aktif dan sehat. Nah, ini sekaligus juga pertanyaannya nyambung dengan bagaimana sih mengenali gejala stunting nih Mbak Ratri? Ya. Jadi memang untuk penilaian stunting itu perlu dilakukan kajian oleh tenaga kesehatan yang berkompeten seperti itu. Karena dari penelitian sebenarnya faktor genetik hanya mempengaruhi 20%.
Jadi sisanya ya dari intake makanan itu tadi. Oke. Makanya mungkin kalau memang disarankan untuk dibawa ke fasilitas kesehatan, sebaiknya dibawa saja seperti itu. Jadi fisiknya seperti apa sih Mbak untuk bisa mengetahui gitu? Ya. Oh ini balita stunting atau bukan gitu? Ya, yang pertama tadi dari itu pengukuran panjang badan atau tinggi badan sesuai usia. Biasanya berapa tuh biasanya? Normalnya berapa? Kan beda-beda sih ya. Oh iya sih. Dari usia 0 sampai 2 tahun kan nanti perkembangan seperti itu. Bisa juga dari diukur dari lingkar kepala. Oh, ya. Gimana Karena itu? pertumbuhan otak itu bisa kita ukur dari lingkar kepala. Dari pertumbuhan otak itu sendiri. Jadi dengan kata lain, stunting ini juga bisa mempengaruhi perkembangan ya, perkembangan otak gitu. Iya, pastinya. Gitu. Ya, jadi apa ya, merupakan sebuah bahaya laten juga loh bisa dibilang ya, karena 2 tahun pertama kehidupan itu masa yang kritis dan juga masa yang golden age. Artinya kalau gangguan gizi terjadi di masa itu tuh sangat fatal sekali, terutama bagi perkembangan dan pertumbuhan balita. Begitu ya Mbak Ratri. Nah, ini kemudian saya pernah membaca sebuah jurnal bahwa dalam penelitian itu disebutkan bahwa bayi yang lahir rendah, PBLR kurang dari 48 cm itu berisiko 2,3 kali itu terkena stunting dibandingkan dengan bayi yang lahir normal. Nah, kemudian ini berarti sebuah ini dong, misalnya bisa dicegah nih, bisa pada waktu konsepsi dan pada waktu kehamilan sebetulnya udah bisa dicegah ya namanya stunting ini gitu ya. Nah, ini juga sekaligus edukasi nih bagi para ibu di rumah dan juga para calon ibu nih, gimana harus asupan gizinya seperti apa nih Mbak Ratri biar untuk mencegah anak-anak lahir PBLR. Jadi benar, karena stunting itu bisa kita cegah sebelum usia 2 tahun dan apalagi saat konsepsi itu bisa banget Mbak kita. Jadi yang teman-teman kita lakukan di puskesmas itu jauh dari sebelum terjadinya konsepsi. Pemberian FE pada remaja putri, terus pemberian FE juga pada ibu hamil, pengukuran lingkar lengan atas kepada wanita usia subur itu harus kita lakukan. Karena itu untuk pencegahan dini. Yang pertama kalau lingkar lengan atas itu harus lebih dari 23,5. 23,5. Ya. Oke. Terus kalau kadar hemoglobin atau darah merah itu lebih dari 11. Jadi kira-kira asupan makanan seperti apa nih? Kadang kan konsumsi juga berpengaruh ya terhadap apalagi ibu hamil nih. Mungkin ada tips juga nih bagi ibu hamil yang mungkin ada di rumah yang menonton kita saat ini gitu, gimana agar kehamilannya sehat dan juga untuk mencegah stunting pastinya. Ya. Jadi ibu hamil pasti kebutuhannya meningkat seperti itu. Jadi perlu diperhatikan bukan hanya jumlah makanannya saja, tapi kualitasnya juga. Di situ perlu diperhatikan bahwa pemenuhan karbohidrat itu setengah sampai 60%, 50 sampai 60% dari kebutuhan total. Sedangkan ada protein 15 sampai 25% dan kebutuhan lemak itu sekitar 25%. Dan di situ juga ada mikronutrien yaitu dari vitamin mineral yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan janin. Misalkan vitamin A itu untuk pertumbuhan sel-sel janin, vitamin B untuk membantu metabolisme zat gizi itu sendiri, vitamin C juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh ibu dan janin seperti itu. Ada vitamin D, E dan sebagainya. Seperti ngomong-ngomong masalah angka nih ya Mbak, mungkin sebagian dari kita masih bingung loh persentase seperti itu. Nah, kalau misalnya takaran deh gitu seperti apa sih gitu kan? Terus sumbernya Mbak, tadi kan ada mikronutrien, vitamin A itu biar ibu-ibu nih tahu nih kira-kira makanan apa ya gitu yang mengandung nutrisi seperti itu. Jadi sumber karbohidrat di sini teman-teman perlu jangan kita hanya fokus pada nasi. Sebenarnya banyak sumber karbohidrat yang kita punya itu. Ada jagung, ada telang, bisa juga pakai mie kadang. Yang ada tuh biasanya tuh nasi lauk mie sih. Iya, padahal sama-sama karbohidrat. Karbo ya. Karbo. Ada juga pakai kentang seperti itu, macam-macam kita punya karena kita kan masuk negara agraris ya, ada umbi-umbian banyak banget. Sedangkan untuk sumber protein bisa dari lauk hewani maupun nabati, misalkan lauk hewani ayam, daging, ikan ya. Ikan seperti
seperti itu, telur. Boleh juga ada tambahan susu, seperti itu. Untuk lauk hewani ada tahu, tempe, kacang-kacangan kita punya. Nah, sedangkan untuk sumber vitamin itu, vitamin A itu biasanya bersumber dari sayur-sayuran yang berwarna merah. Berwarna cerah ya. Ya, berwarna cerah. Misalkan wortel, seperti itu. Dan di sini ada loh Mbak, makanan yang sebenarnya budidayanya banyak banget dan banyak, setiap orang tuh pasti bisa ya dapat. Apa itu? Dan itu mudah banget untuk ditanam di rumah. Itu ada sayur kelor. Kelor. Marongki loh katanya orang Sumenep ya. Jadi dia itu mengandung Fe 3 kali lebih banyak daripada sayur bayam, vitamin A-nya juga lebih tinggi, seperti itu. Ya, tapi yang kadang juga perlu diperhatikan itu cara pemasakannya, atau kadang kan ada yang bilang misalnya kayak kelor itu udah boleh dihangatkan seperti itu. Setelah itu seperti apa sebetulnya, Mbak? Iya. Benar. Jadi kalau memang ada beberapa zat makanan, jika dipanaskan lagi malah akan menjadi racun bagi tubuh kita. Jadi sebaiknya ya kita dalam mengolahnya itu sebenarnya mepet waktu kita makan gitu aja. Jadi gitu. Segar. Aduh, ibu-ibu nih ya berarti setiap mau makan nyayur dulu gitu kan. Aduh, itu ya, juga untuk sayuran tertentu gitu ya. Pasti kalau ibu-ibu yang bekerja mungkin agak repot mungkin. Iya, repot. Gitu. Gimana? Tapi nggak apa-apa ya. Misalkan sayur yang ini kan bisa kita potong, kita untuk sayuran misalkan wortel, kentang seperti itu ada cara yang kita biar nggak ribet gitu ya. Iya, gimana tuh? Jadi kita potong, ya kita namanya blanching. Apa itu? Saya baru dengar nih. Blanching itu kita masukkan sayur-sayuran yang sudah dipotong dan dicuci bersih itu ke dalam air mendidih, ya, selama kurang lebih itu 1-2 menit. Tujuannya apa itu? Nah, tujuannya yang pertama itu mematikan virus-virus yang ada di kuman bakteri yang ada di dalam sayur. Yang kedua, kita bisa menyimpan sayur itu bisa lebih lama dan bisa siap saji seperti itu. Jadi ini sebuah tips nih. Iya, jadi setelah sayur-sayuran tadi dipotong, di blanching itu ditiriskan, bisa kita press dan kita taruh di freezer. Berapa lama tahan itu? Bisa sampai 1 minggu. Wah, 1 minggu. Ya lumayan ya bagi kaum ibu pekerja, terutama yang nggak punya waktu nih yang mau potong-potong, makan pagi, masak siang, masak. Kadang kan ribet juga ya Mbak Ratri, bisa jadi solusi juga nih bagi ibu-ibu yang bekerja di luar sana. Ya, kita kembali ke topik kita Mbak Ratri, stunting gitu. Saya juga pernah baca nih katanya kalau stunting itu kan gangguan kronis di masa lalu gitu ya. Artinya walaupun setelah 2 tahun itu diperbaiki, konsumsi intake-nya bagus, tapi itu nggak akan bisa mengembalikan gitu, bener nggak? Artinya stunting itu nggak bisa diobati, bisanya dicegah gitu. Bisa, ya benar. Jadi memang benar stunting itu bisa dicegah, itu pun sebelum 2 tahun. Sebelum 2 tahun. Di atas 2 tahun itu sebenarnya hanya perbaikan fisiknya saja mungkin ya. Jadi karena tadi perkembangan otak itu 80% sudah berhenti di usia 2 tahun. Dan untuk kematangan fungsi organ-organ juga waktu itu sudah diselesaikan waktu selama 2 tahun itu. Iya. Jadi makanya dampaknya kadang bahayanya stunting gitu ya. Anak dengan dampak jangka pendeknya dia perkembangan kognitif, motorik juga itu terhambat. Dan untuk fungsi organ-organ yang lain karena dia belum mengalami kematangan organ yang benar, itu dampak jangka panjangnya akan mudah terjadi penyakit degeneratif saat dia dewasa. Walaupun kita kembali lagi kepada ibaratnya karena stunting ini merupakan salah satu fokus nasional yang harus segera diselesaikan, karena itu tadi karena nasib bangsa dan negara nih di tangan nanti anak-anak kecil ini nih, kalau pertumbuhan perkembangannya terhambat pasti akan terganggu juga nanti masa depan negara kita gitu ya. Makanya pemerintah itu kemudian mencanangkan yang namanya 5 pilar Stranas penanganan stunting gitu ya. Satu dari pilar itu adalah tentang ketahanan pangan dan gizi, tepatnya pada pilar keempat, ketahanan pangan dan gizi gitu bunyinya. Nah, ini karena kita sedang kedatangan ahli gizi muda nih di RSUD teman-teman. Jadi kita akan mengulik-ngulik lebih jauh lagi mengenai ketahanan pangan dan gizi. Nah, mungkin Mbak Ratri pertama
kalau pemenuhan gizi pada balita mungkin erat kaitannya kayak ASI eksklusif, MPASI, nah gitu. Nah, pertanyaan pertama nih Mbak, seberapa penting sih, nah kenapa sih ASI eksklusif itu sangat dianjurkan gitu? Di tengah sekarang tren orang lebih memilih susu formula, nah kenapa nih? Mungkin ada hubungan nggak? Apakah ASI eksklusif ini bagus untuk mencegah stunting atau bagaimana? Terima kasih. Iya. Jadi tadi stunting memang tidak bisa diatasi oleh satu sektor. Jadi memang harus multisektor seperti itu, dari dinas kesehatan, dinas pertanian dan sebagainya. Iya. Seperti itu. Dan di sini hubungannya dengan ASI. ASI adalah makanan yang paling lengkap bagi bayi. Tidak ada makanan yang paling sempurna untuk bayi. Yang paling lengkap seperti itu. Jadi selain kandungannya yang sudah lengkap, dia juga sudah mudah dicerna oleh si bayi seperti itu. Jadi dengan kandungan untuk imunitasnya yang bagus seperti itu. Dan kenapa harus ASI eksklusif? Ya, karena sebelum 6 bulan itu tubuh organ-organ pencernaan kita sebenarnya belum siap dengan perubahan makanan yang dari MPASI yang kita kenal seperti itu. Dengan kondisi-kondisi tertentu. Memang ada Mbak Vita, MPASI itu diberikan kurang dari 6 bulan, tapi tidak kurang dari 4 bulan juga. Jadi antara 4 sampai 6 bulan. Nah, yang betul sebetulnya gimana nih? Ya, sebenarnya memang 6 bulan. Tapi tepat 6 bulan atau lebih atau ya, memasuki 6 bulan biasanya udah bisa. Oke. Dengan kondisi tertentu memang ada dokter yang menyarankan seperti itu. Misalkan berat badannya dia kurang, dari usianya, iya boleh, dengan melihat kondisi klinis apa dia sudah siap. Jadi ada ciri-ciri si anak itu siap menerima MPASI. Oh, dari mana? Ya, yang pertama lehernya sudah tegak kita. Baik. Iya, jadi dia sudah siap menerima MPASI. Oh, saya baru tahu ini ternyata lehernya tegak, udah siap. Iya, lehernya dia sudah bisa menopang, berarti dia sudah siap makan. Oke, gitu. Usia berapapun itu? Tapi kan kalau itu tapi antara usia 4 sampai 6 ya. Artinya memang kurang dari 4 juga berbahaya, bisa. Organnya tadi yang nggak siap organnya. Tapi di Madura ini ada budaya ya, kayak bayi baru lahir kemudian diberikan madu seperti itu kan banyak ya di Sumeneb tuh seperti itu. Kemudian juga usia 1 bulan 2 bulan udah dikasih pisang kerok kayak gitu, bubur susu kayak gitu. Nah mungkin juga bisa edukasi nih sama para ibu di rumah ya, karena kebanyakan mungkin yang akan nonton podcast kita nih para ibu, harusnya bagaimana Mbak polanya, atau usia segini nih dikasihnya apa kayak gitu, yang sampai 6 bulan tuh seperti apa? Jadi sebenarnya memang sebaiknya tidak diberikan makanan apapun sebelum 6 bulan. Sebelum 6 bulan. Ya. Oke. Jadi dan di sana tadi kan MPASI saya bilang setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan. Syarat MPASI itu sendiri ya juga pertama itu sesuai tepat waktunya. Tepat waktu 6 bulan. Yang kedua tidak hanya kuantitasnya saja, tapi juga kualitasnya. Harus ada sumber karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin mineral. Sedangkan yang ketiga itu harus disiapkan secara aman dan higienis. Oke. Ya, jadi untuk menjaga supaya bayi tersebut juga tidak terjadi ada infeksi, ada kuman yang masuk lewat makanan. Penanganannya juga penting ya saat dan yang paling penting adalah diberikan secara bertahap. Nah itu apa aja tuh Mbak? Saya pengen tahu 7 bulan apa nih, 8 bulan apa gitu ya. Jadi sekarang memang kalau dulu kan 6 bulan ya udah dikasih bubur beras merah atau beras putih aja dengan satu jenis. Tapi tidak dengan sekarang. Jadi yang kita kenal MPASI bintang 4 istilahnya yang jadi di situ dari 6 sampai 8 bulan itu bentuknya cair menyerupai ASI, tapi kalau di sendok itu tidak langsung netes. Apa tuh kira-kira? Jadi, bubur? Bubur sari seperti bubur itu. Saring. Itu bubur bisa bikin sendiri atau kan sekarang banyak produk-produk yang bermerek kalau itu? Kalau yang instan memang banyak di pasaran ya Mbak ya. Dan sebenarnya kita bisa buat sendiri. Bisa ya? Bisa. Ya. Jadi disiapkan misalkan menggunakan tepung, kita olah sendiri, bisa dengan memperhatikan prinsip kualitas tadi, ada sumber karbohidrat, protein dan sebagainya. Dan dari 8 bulan 8 sampai 9 bulan
itu sudah bubur kasar. Bubur kasar. Ya. Nah, di atas 9 bulan itu sudah nasi tim. Nasi tim, nasi yang agak lembut gitu. Agak lembut gitu. Ya. Dan yang di atas 1 tahun sebenarnya sudah sama dengan menu Makanan dewasa. orang dewasa. Iya. Gitu. Jadi memang yang paling benar itu adalah MPASI harus diberikan tepat ya 6 bulan yang sebaiknya standarnya gitu ya Mbak ya, sama tadi harus memperhatikan secara bertahap juga memperkenalkannya gitu ya. Kadang kan anak-anak sekarang itu banyak yang picky Mbak, maksudnya kadang mereka tidak mau satu jenis makanan kemudian lebih prefer pada jenis makanan tertentu. Itu mungkin akibat dari MPASI waktu itu nggak diberikan secara bertahap dan juga mungkin telat juga berpengaruh nggak sih Mbak terhadap sulit makan akhirnya kan itu ketika dewasa anaknya. Memang anak-anak kadang suka suka pilih-pilih gitu. Sebenarnya waktu di MPASI itu kita harus mengenalkan semua jenis makanan. Dan kalau bisa makanan yang manis itu dikenalkan terakhir karena anak pasti suka. Iya. Kenapa tuh? Berarti awal-awal tuh apa bisa sebenarnya? Jadi kita kasih tomat misalkan yang rasanya agak sedikit asam atau itu ya. Karena dan itu tidak ada bahan makanan yang lengkap. Kandungan gizinya. Jadi ya harus kita ganti-ganti setiap hari. Biar mengenal rasa juga gitu ya. Jadi misalkan hari ini kita pakai kentang dengan gantinya karbohidrat, sumber karbohidrat kan pakai kentang dengan misalkan tambahan daging dan sayurnya brokoli seperti itu. Atau pakai kelor juga. Oh, malah bagus ya. Nah, berarti juga inspirasi nantinya harus kreatif juga ya para ibu-ibu itu. Itu kan ada juga bagian dari ketahanan pangan yang Mbak Vita bilang. Iya betul, ketahanan pangan. Pemanfaatan sumber makanan yang ada di pekarangan. Jadi tidak perlu kita harus beli jauh-jauh gitu ya. Asalkan kuantitas dan kualitasnya sesuai. Oke, gitu. Ini juga sebuah inspirasi lah bagi kita semua gitu kan. Sekarang kan zamannya instan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang instan, ngapain bikin gitu. Kita masih ada budaya seperti itu gitu. Tapi nggak apa-apa ya Mbak Ratri. Misalnya mana sih kita berbicara yang lebih baik gitu. Yang kita prepare sendiri atau yang kadang kan sudah ada ya yang dinilai daftar informasi gizi ini sudah mengandung ini. Nah itu gimana nih juga solusi. Karena saya tahu betul pasti akan ada juga nih ibu-ibu yang komplain gimana nggak ada waktu nih untuk nyiapin MPASI gitu. Iya. Dari memang sedikit ini waktunya agak panjang gitu untuk membuat MPASI pastinya dibandingkan dengan instan. Iya. Ya. Sebenarnya sah-sah saja menggunakan instan itu ya. Boleh lah ya. Karena dari yang pabrikan itu juga pasti dia ada fortifikasi. Ada penambahan zat gizi seperti itu. Oke. Nah, cuma kan dia tidak mengenal secara langsung rasa makanan itu. Iya, gitu. Dan anak dibiasakan dengan yang instan. Dari kebiasaan nanti. Ya, setidaknya dari 7 hari dalam seminggu masa masuk kerja terus kan masa tidak ada waktu. Iya betul nih, masa nggak ada waktu nih buat anaknya gitu kan ya. Gitu. Pasti saya yakin sahabat sehat di rumah nih, ibu-ibu di rumah nih, harus menyempatkan diri untuk menyiapkan MPASI-nya sendiri gitu kan. Oke. Salah satu contoh dari ketahanan pangan tadi juga untuk mengatasi stunting tadi kan Mbak Ratri bilang bisa memanfaatkan pekarangan di rumah gitu ya, bisa memanfaatkan sumber makanan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita berbicara masalah suplementasi dan fortifikasi tadi. Nah, sekarang kan banyak Mbak, kayak misalnya penggunaan suplemen tertentu, ini digadang-gadang bisa mencegah stunting nih, kayak misalnya zinc gitu. Ada beberapa penelitian mengatakan seperti itu. Nah, itu seperti apa Mbak? Ya, memang dalam pencegahan stunting ada penggunaan zinc. Zinc ini biasanya digunakan untuk terapi untuk anak diare juga. Oh, terapi anak diare. Sebenarnya fungsinya dia itu memperbaiki utilitas usus sehingga penyerapan makanan bisa lebih maksimal seperti itu. Oh, kerjanya seperti itu ya, makanya bisa mencegah stunting. Oke. Maksimalkan dari penyerapan zat gizinya tadi. Selain itu Mbak, mungkin ada lagi suplemen apa atau makanan apa gitu yang mulai ada gitu yang untuk mencegah stunting? Sebenarnya sekarang banyak inovasi ya, pasti ada banyak inovasi dari makanan yang ada tadi di pekarangan tadi yang kita manfaatkan. Jadi selain
Fortifikasi misalkan adanya substitusi dari penggunaan bahan makanan seperti itu. Jadi modifikasi istilahnya, modifikasi dari makanan resep-resep tertentu yang kita masukkan kandungan makanan yang kita tahu zat gizinya tinggi. Misalkan nih ada brownies tempe. Brownies tempe? Iya. Oh. Kan, ya. Tempe itu udah dikenal dunia sampai karena produk asli Indonesia ya, lagi ya. Benar, karena tinggi protein. Sangat tingginya protein itu. Dibikin brownies. Iya. Oh, itu produk ini paling ya. Kalau misalnya PMT gitu bukan? PMT gizi. Bisa PMT. Ada ya yang saya tahu ada. Kalau kita tahu susu kedelai yang selama ini kita konsumsi, sebenarnya ada yang kandungan zat gizinya lebih tinggi dari itu, yaitu susu kecambah kedelai. Jadi kecambahnya, iya. Karena yang kecambah itu nutrisinya lebih baik daripada kacang kedelai itu sendiri, karena dia sudah nilai biologis atau nilai penyerapan zat gizinya lebih tinggi daripada kedelainya. Itu dapat di mana tuh? Masa bikin sendiri lagi atau bisa sendiri lagi. Gimana tuh caranya? Mungkin bisa di-share juga nih. Hampir sama caranya dengan pembuatan susu kedelai biasanya, hanya di sini kedelainya yang dikecambahkan seperti itu. Oke lah, boleh dicoba ya. Jangan mager intinya, dicoba aja gitu. Ya, stunting dan obesitas ya. Kita mau masuk ke tema selanjutnya di barateri obesitas gitu ya. Ini saya sudah udah tanpa dini udah saya sadar diri gitu kan ya. Bawaannya nih kalau ketemu sama orang-orang yang bergizi gitu, saya kok insecure ya gitu. Ya udah enggak sih, curhat dikit aja. Nah, berbicara masalah obesitas tadi juga ya, itu sudah prevalensinya tadi 8%-an ya barateri, itu termasuk tinggi juga bila dibandingkan dengan target nasional pastinya. Nah, obesitas itu sebenarnya apa sih Mbak? Dan bisa terjadi pada siapa saja? Obesitas bisa terjadi pada siapa saja, dari anak-anak sampai remaja, orang tua, dewasa, seperti itu. Dan penyebabnya adalah kelebihan intake yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Atau bisa jadi karena kurangnya aktivitas, inaktivitas seperti itu. Jadi energi yang masuk lebih banyak daripada energi yang keluar. Oke. Iya. Ada berapa tipe obesitas Mbak gitu kan? Dari penentuan obesitas itu sendiri dari menggunakan yang kita sebut IMT. Oh, indeks massa tubuh atau kalau bahasa luarnya BMI. Oh, Body Mass Index. Itu dari perhitungan menggunakan tinggi badan dibandingkan berat badan seperti itu. Nah, cara menghitungnya gimana nih sekalian? Cara menghitungnya itu berat badan dibagi tinggi badan dalam kuadrat seperti itu. Dan kita dapatkan hasil kalau misalnya tipe obesitas itu sendiri ada 2. Ya, yang kita pakai yang di sini itu obesitas yang pertama yaitu 27 sampai 29. Itu termasuk tipe obesitas tipe 1. Yang kedua yaitu dengan IMT lebih dari 30. Berarti harus dihitung ya teman-teman nih. Ayo yang lagi nonton ini sambil dipakai kalkulator nih, BB-nya berapa, TB-nya berapa, ini masuk tipe yang mana gitu. Bedanya apa nih? Maksudnya lebih bahaya yang mana sih antara tipe 1 maupun tipe 2? Oh, tipe 2 itu kan berarti dia obesitasnya sudah lebih ini lagi kan? Lebih high lagi. Bahkan udah mungkin udah kena penyakit bisa jadi seperti itu. Uncommunicable disease. Oke. Bahayanya apa Mbak? Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi nih biar kita lebih aware lagi sama obesitas gitu. Selain penampilan pastinya, karena kalau kaum hawa nih cewek-cewek pasti nih, saya langsung mencontohkan diri saya nih pasti udah nggak ada baju yang pas gitu kan ya, udah nggak bagus lah gitu kan. Ya, jadi sebenarnya obesitas itu adalah awal dari terjadinya penyakit degeneratif. Darah tinggi, diabetes, jantung koroner seperti itu. Dia merupakan awal dari sebenarnya ya bisa dicegah. Faktor resikonya gitu ya, orang-orang obes itu bisa menderita penyakit degeneratif gitu ya Mbak. Nah, kemudian gimana nih? Mungkin kalau misalnya saya obes, nah saya sudah masuk di tipe 1, tipe 2, mungkin langkah selanjutnya kan mengatasi mungkin ya. Berbeda dengan stunting yang tadi lebih bagus dicegah, sama sih lebih bagus dicegah gitu ya. Tapi obes bisa lebih diatasi kan, maksudnya bisa lebih
diperbaiki gitu kan. Kalau stunting kan susah ya mengembalikan untuk menjadi tidak stunting, tapi kalau obes masih bisa diperbaiki gitu. Nah, mungkin kira-kira apa Mbak tipsnya gitu, aktivitas fisik seperti apa sih kira-kira yang boleh, kan kadang katanya orang obes itu tidak boleh bergerak, misalnya obes yang terlalu obes ya, yang katakanlah BB-nya udah 100 kg ke atas gitu. Aktivitas fisiknya seperti apa yang dianjurkan? Terutama memang misalkan dia sudah ada gangguan, misalkan tensinya tinggi, kan tidak boleh melakukan aktivitas fisik yang benar-benar memforsir seperti itu, karena akan membahayakan jantungnya ya. Jadi olahraganya gimana dong? Olahraga ringannya aja bisa jalan kaki, tapi rutin selama 30 menit tiap hari. Atau pasti turun nggak sih pertanyaannya? Iya, pastinya diikuti dengan pola makan ya. Oke. Ya. Kemudian kalau misalnya beratnya masih katakanlah masih tipe 1, boleh dong ya kayak olahraga yang lebih berat gitu, boleh nggak? Apa masih harus seperti apa gitu? Ya, olahraga yang berat gimana ya Pak kita? Kan tadi kan kalau nge-gym gitu. Iya, nge-gym terus apa yang berat-berat pokoknya gitu. Ya, pasti apa-apa yang berlebihan kan tidak baik ya. Yang penting itu kita lakukan secara rutin. Berapa lama tuh? Ya, kira-kira kurang lebih 30 menit yang harinya. 1 minggu berapa kali? Minimal? Setiap hari ya? Iya, harus setiap hari nih ya, minimal jalan kaki tadi itu seperti kata Mbak Ratri. Nah, kemudian tadi kan yang penting juga untuk mengatasi obes tentunya pola makan ya Mbak ya. Nah, dulu banget kita kan pernah dengar ya istilah 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, kemudian diperbaiki jadi 13 umum pedoman gizi seimbang. Nah, itu bedanya apa sih Mbak? Jadi memang kalau dulu kita kenal waktu SD ya mungkin. Iya, SD betul, SD. 4 sehat 5 sempurna. Itu menekankan pada jenis-jenis bahan makanan yang harus kita konsumsi, misalkan karbohidrat, ada hewani, lauk nabati, ada sayur ditambah dengan susu seperti itu. Sedangkan di pesan yang sekarang disempurnakan lagi tuh Mbak, gizi seimbang itu ya. Pesan gizi seimbang PGS itu menekankan ada porsi di sana. Jadi ada karbohidrat setengah dari kebutuhan, ada lauk protein, membiasakan minum air putih yang sehat dan sesuai yang disarankan seperti itu. Jadi pesannya lebih banyak lagi ya gitu ya. Kalau dulu kan pesan 5 sempurna nih, harus kalau udah minum susu, padahal nggak semua orang bisa minum susu, artinya iya kan Mbak? Iya. Ada yang alergi juga gitu kan, susu juga protein ya maksudnya. Benar. Susu kan juga untuk kalangan golongan tertentu kan memang mahal seperti itu juga. Tapi memang susu itu salah satu makanan yang penyerapan proteinnya 100%. Oh, ya, gitu. Oh, jadi boleh. Tapi ada sebenarnya yang sama dengan susu, bisa proteinnya penyerapannya itu telur. Oh, telur. Nah, jadi sebenarnya balik lagi tadi ke pekarangan ya. Ayam, jadi kita bisa manfaatkan telurnya. Telur ayam atau telur, kan ada yang warnanya beda nggak sih Mbak, telur ayam kampung sama telur ras gitu? Iya. Lebih bagus yang, tapi bener itu kembali ke pekarangan ya, kalau kita udah punya kandang ayam sendiri, ternak kan, langsung diambil telurnya, dimasak. Nggak perlu beli lagi. Iya, untuk konsumsi keluarga gitu kan, ketahanan pangan dapat lagi nih ya. Nah, kemudian saya baca bahwa untuk gizi seimbang itu salah satunya dengan konsep isi piringku ya, ada juga model T. Nah, itu bedanya apa Mbak? Nanti kita tampilkan nih buat teman-teman di rumah, isi piringku, model T, nanti kita tampilkan di layarnya seperti apa gambarnya ya. Jadi di waktu itu gerakan Germas memang isi piringku dari gizi. Jadi di sana di isi piringku itu sendiri sebenarnya sudah lengkap kandungan gizinya, gizi seimbang seperti itu. Jadi karbohidrat tadi sama pengaturannya ya. Iya, dengan pengaturannya. Jadi sebenarnya tadi PGS tadi yang diterjemahkan ke isi piringku supaya sederhananya gitu ya. Lebih mudah diterima. Nah, ini gambarnya di sini ya teman-teman, nanti ada di sini gambar isi piringku sama model T. Bedanya sama model T apa katanya? Sedangkan model T itu ditekankan pada golongan orang yang memang ingin berdiet. Oh gitu, itu. Orang obes ya, pola makannya orang obes gitu ya. Dari overweight juga overweight. Sebelum mengarah ke obesitas sebenarnya kita ada yang namanya istilahnya overweight. Jadi dengan IMT 25 sampai 27 tadi itu sudah istilahnya warning. Oh, sudah alarm ya.
Nanti saya hitung deh siapa ya. Ya, jadi Oke. eh, Gimana kalau bedanya? bedanya tadi kan kalau di si piringku nanti kan ditampilin ya Mbak gambarnya. Iya, siap-siap ada Ya, nanti. jadi separuh si piring itu dibagi dua. Mm-mm. Dari separuhnya tadi yang 2/3 itu nasi, kalau kayak sumber karbohidrat, yang sepertiganya itu lauk ya. Lauk protein. Ya, protein. Sedangkan yang setengah berikutnya itu ada sayur, ada buah dan itu seperti itu. Sedangkan untuk model T langsung dibagi 3 besar. Oke. Itu. Ini model T. Jadi yang 50% itu sayuran yang dikonsumsi. Oke. Seperempatnya sumber karbohidrat, yang seperempatnya adalah sumber protein. Oke. Tipsnya harus banyak makan sayur dan buah ya. Bayangkan satu piring, sayurnya setengah sama buahnya ya. Kalau kita kan kebiasaan makan nasinya sepiring gitu kan. Terus sayurnya paling udah nih 2 cetok udah. Sayurnya diambil airnya aja. Iya, kadang disisihkan nih. Nah, gitu. Oke lah, nanti ya sahabat di rumah nih, siapa nih yang ngerasa seperti saya, yuk kita terapin model T atau isi piringku gitu ya Mbak Ratri ya. Terus kalau sudah obes yang berlebihan banget kan ada yang Mbak yang nggak bisa diperbaiki dengan pola makan, artinya udah over banget gitu, itu boleh nggak misalnya secara medis apa tindakannya biasanya Mbak? Kan ada yang kemarin tuh siapa Arya ya yang itu. Ya kita kan sudah ngikutin juga beritanya, kan viral banget tuh Mbak di TV ya. Jadi memang karena dia berat badannya sangat berlebih seperti itu, otomatis juga kebutuhannya dia pasti meningkat. Nah, jadi ada sebelum kita dalam menghitung kebutuhan energi itu ada yang namanya kebutuhan basal. Kebutuhan basal. Kebutuhan basal itu adalah kebutuhan minimal yang kita gunakan saat kita beristirahat. Oh, gak ngapa-ngapain ya, karena organ ya? kita kan juga tetap harus bekerja. Jantung berdetak. Iya, jadi itu namanya kebutuhan basal. Okay. Nah, sedangkan dengan kondisi tertentu seperti itu, dia kan kebutuhannya meningkat. Sampai ada si Arya waktu itu mengalami melakukan surgery kan ya. Iya, operasi pemotongan usus. Karena pemotongan usus. Lambung apa usus sih? Lambungnya. Lambung ya. Jadi kan kalau dia lambungnya gede, sedangkan makanan yang masuk sedikit, gimana nanti asam lambungnya kan? Oh iya ya benar. Oh gitu. Jadi makanya diikat, waktu istilahnya diikat. Nah terus tadi kan katanya gimana nih cara menghitung kebutuhan kalori kita gitu? Ya, jadi untuk menghitung kebutuhannya bisa datang ke ahli gizi kayak. Oh gitu ya. Karena kita kan butuh data, ada menggunakan rumus ya. Yang kita butuhkan yaitu berat badan, tinggi badan, dan usia. Ya teman-teman yang pengen konsul langsung bisa datang ke Poligisi ya, buka tiap hari ya Mbak Ratri. Nanti bakal dipandu langsung nih sama Mbak Ratri dan juga ahli gizi yang lain. Gimana sih caranya untuk bisa mencapai berat badan yang ideal? Gitu ya. Oke, siap-siap. Terus kalau misalnya sekarang kan kayak ada obat-obat diet kayak gitu tuh, boleh nggak sih Mbak? Sebenarnya obat-obat diet itu sendiri belum ada teori yang benar-benar menjadi dasarnya gitu kan ya. Dan kalau saya sendiri tidak menyarankan, karena bisa jadi yang dikeluarkan itu air seperti itu. Kan kita nggak tahu ya isinya obat-obatannya itu apa. Dia itu fungsinya apa? Cuma mengeluarkan cairan yang ada di dalam tubuh kita atau seperti apa? Karena yang namanya sel lemak itu bisa kita pecah itu melalui aktivitas fisik atau dengan pengurangan jumlah asupan seperti itu. Jadi nggak disarankan ya, mending konsul dulu aja deh kalau udah over banget ya, atau bisa dicoba dengan tadi aktivitas fisik dan mengatur pola makan pastinya. Oke Mbak Ratri, ini juga ada beberapa pertanyaan lucu juga nih dari Instagram @rswma7. Beberapa netizen kita itu ada yang bertanya di kolom komentar dan juga di IG story. Pertama dari akun @aulia39955. Hai Min, mau tanya metode untuk mengatasi obes itu gimana ya? Sekarang kan lagi ngetren metode diet kayak DEBM, kemudian diet air, diet keto, itu bahaya nggak Min? Makasih infonya. Nah, gimana nih? Kayaknya lanjutan yang tadi deh Mbak Ratri. Iya, benar. Jadi memang sekarang nggak hanya itu ya Mbak, ya banyak banget. Banyak. OCD. Iya, diet yang berkembang saat ini. Nah, kalau dari pandangan gizi, tetap kita sarankan gizi seimbang rendah kalori kalau memang gizi seimbang seperti itu ya. Jadi tetap
mengutamakan keseimbangan zat gizi dengan mengurangi kalori dan defisit kalori seperti itu. Untuk diet-diet yang tadi disebutkan ada diet DBM, diet enak bahagia menyenangkan. Iya, itu makan lemak doang, Iya. kayaknya nggak makan nasi. Dan seperti itu sebenarnya. Tapi banyak yang berhasil loh, saya lihat Mbak, itu gimana? Betul, karena yang dikeluarkan apa Mbak itu. Ya. Jadi diet DBM dengan diet keto. Ya, itu hampir sama. Mirip. Hampir sama karena dia rendah karbohidrat. Rendah karbo. Seperti itu. Padahal tubuh kita kan juga butuh karbo. Iya. Ya. Jadi ada organ penting di dalam tubuh kita. Itu sebenarnya hanya bisa menggunakan energi hanya dari karbohidrat. Nah, jadi otak kita itu sebenarnya cuma bisa menggunakan energi hanya dari karbo. Gimana dong berarti? Gak punya otak jangan-jangan. Bisa menggunakan yang disebutkan dia tadi, dia kan tujuannya yaitu menghasilkan benda-benda keton sebagai zat energi. Jadi sedangkan zat benda keton itu sendiri dihasilkan dari apa itu benda keton itu kan? Benda keton itu jadi sisa metabolisme dari protein dan lemak. Seperti itu. Nah, sebenarnya dia protein dan lemak, tinggi protein dan lemak itu sendiri, kalau kita bayangkan sebenarnya itu pelaku diet itu syaratnya hanya 5% sumber karbohidrat yang digunakan, sisanya dari protein dan lemak. Sedangkan kita tahu sumber lemak itu kan ya minyak. Iya. Ya. Aneh kan, malah makan-makan yang gitu. Buah-buahan yang dibolehkan hanya alpukat. Iya, hanya lemak semua. Ya. Ya, memang alpukat bagus, tapi kalau berlebihan juga. Ya pasti dia yang pertama dia akan mengalami sembelit. Pelaku DBM dan diet keto itu yang pertama pasti karena tidak ada serat, kurangnya vitamin B. Jadi pasti membutuhkan suplemen tambahan seperti vitamin B untuk tadi metabolisme juga. Ya. Karena metabolisme zat gizi itu juga membutuhkan vitamin B. Yang kedua, sumber dari diet itu kan protein dan lemak yang harganya mahal, Mbak. Iya benar, benar sekali makan telurnya 2 pak gitu. Jadi sebenarnya yang kalau memang kita mau, memang dari data yang memang sekarang banyak disampaikan, diet ini cepet banget. Betul. Tapi tidak disebutkan yang sakit berapa karena diet yang kena jantung berapa, makanya lemak. Yang kena fatty liver berapa, seperti itu nggak disebutkan. Jadi, kalau memang menggunakan gizi seimbang, itu memang penurunannya itu setiap minggu setengah kilo sampai 1 kilo, hanya seperti itu. Jadi maksimal hanya 4 kilo sebulan ya, yang bagus lah ya, sehat. Ya, semoga bisa menjawab ya @aulia39955. Jadi nggak disarankan oleh ahli gizi kami diet-diet yang seperti itu, lebih baik gizi seimbang aja lah, olahraga aja lah gitu ya. Ada lagi nih dari akun IG @randi23179. Kak, temenku ada yang makannya banyak tapi tetap kurus padahal dia jarang olahraga. Sedangkan ada yang makannya dikit tapi gemuk atau obesitas. Kira-kira kenapa ya, Kak? Nah, itu. Yang tadi yang gemuk makanya. Iya, gemuk. Yang makannya banyak, nyemil-nyemil, gak jarang olahraga, kurus. Yang gak makan apa? Berarti gini, kayaknya juga bisa nih, saya pernah mengalami gini. Ibaratnya napas saja nih, napas minum air nambah sekilo gitu. Itu kenapa kira-kira ya, Mbak? Jadi memang ada yang namanya metabolisme. Setiap orang kan berbeda ya, Mbak, metabolisme. Jadi ada yang metabolismenya itu memang cepat. Nah, jadi bisa jadi itu dia memang metabolismenya tinggi. Jadi dalam makanan tidak diserap seluruhnya seperti itu. Jadi dibuang aja seperti itu. Oh gitu. Iya. Itu masuk bagus atau gimana? Kan metabolisme bagus ya. Iya. Dari maksudnya penyebabnya apa? Kenapa orang bisa memiliki metabolisme yang bagus? Apa itu ada hubungannya? Pernah baca kayak tipe-tipe tubuh manusia itu loh, Mbak, yang katanya ada yang endomorf gitu-gitu nggak sih? Iya, itu ada yang pernah saya baca juga. Ada yang namanya sel lemak, itu juga ada 2. Jadi ada yang warnanya putih seperti dunia, ada yang coklat. Yang satunya memang susah untuk dipecah selain harus olahraga. Iya, benar. Effort banget gitu ya. Iya, harus ada aktivitas fisik. Gitu. Jadi memang berhubungan dengan metabolisme tubuh tadi itu ya. Ya itu impian semua orang sih. Harusnya temennya si Randi ini yang harus bersyukur gitu ya. Itu kan kita semua wanita kan. Makan banyak, mager, tetap ideal gitu.
Tapi nggak bagus juga sih ya, harus tetap benar. gizi seimbang dan juga harus tetap olahraga. Ya, berarti nggak kerasa ya, mungkin ini udah 30 menit menuju sejam mungkin yang kita berbincang masalah stunting dan obesitas. Nih terakhir nih mungkin bisa kepada sahabat sehat di rumah, tips sehat dan pesan bagi sahabat sehat di momen Hari Gizi Nasional dengan tema aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Silakan. Jadi memang stunting itu bisa dicegah. Karena stunting itu efeknya jangka panjang untuk yang akan mempengaruhi masa depan negara kita dari anak-anak yang saat ini mungkin masih dalam masa pertumbuhan seperti itu. Jadi pencegahan stunting ini sendiri bisa dilakukan dari unit terkecil, yaitu keluarga. Jadi mari kita benahi pola makan, pola asuh untuk anak-anak untuk mencegah stunting, untuk memperbaiki masa depan bangsa. Terima kasih. Oh iya, ya terima kasih Mbak Ratri sudah bersedia hadir ke podcast RSUD MA. Semoga dengan sedikit perbincangan kita ini ya kita bisa menjadi kontribusi juga lah, juga masukan-masukan berbagai pesan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita semua sehat selalu gitu ya. Ya, akhirnya teman-teman di rumah mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di podcast RSUD MA. Jangan lupa untuk terapkan pola hidup sehat tadi ya, gizi seimbang, olahraga, dan juga tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada ya. Saya Vita Supriyanti beserta seluruh kru Puspa Channel yang bertugas undur diri. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.